Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Ibu berharap kalian tetap semangat belajar walaupun sedang berpuasa. Pada hari ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari materi tentang penafsiran data. Mari sebelum kita mulai, kita baca doa bersama-sama terlebih dahulu. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar. Perhatikan contoh berikut ini. Setiap satu gambar mewakili 20 orang. Untuk TK, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dikali 20 orang berarti 160. Untuk SD, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dikali 20 sama dengan 180. Untuk SMP, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali 20 sama dengan 100. Sedangkan untuk SMA, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikali 20 sama dengan 120. Dari penyajian data pada diagram gambar tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Setiap satu gambar mewakili 20 orang. Tingkat pendidikan dengan jumlah terbanyak adalah SD, yaitu sebanyak 180 siswa. Tingkat pendidikan dengan jumlah paling sedikit adalah SMP, yaitu sebanyak 100 siswa. Banyaknya jumlah siswa mulai dari TK sampai SMA adalah 560. Dari 160 ditambah 180 ditambah 100 dan ditambah 120. Kemudian, selisih jumlah siswa dari tingkat pendidikan yang jumlah siswanya terbanyak dengan terkecil adalah 80 siswa, yaitu dari 180 dikurang 100. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Penyajian data dalam bentuk diagram batang bertujuan untuk memudahkan perbandingan antara beberapa kumpulan data yang berbeda. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membaca diagram batang. Yang pertama, membaca judul yang ada pada diagram terlebih dahulu. Yang kedua, membaca bagian-bagian yang terdapat pada sumbu mendatar diagram. Yang ketiga, membaca bagian-bagian yang ada pada sumbu tegak diagram. Dan yang keempat, membuat kesimpulan berdasarkan data pada sisi mendatar dan sisi tegak diagram. Perhatikan data hasil panen Desa Sukatani berikut ini. Dari penyajian data pada diagram batang tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Panen dengan jumlah terbesar terjadi pada tahun 2000, yaitu sebanyak 50 ton. Sedangkan panen dengan jumlah terkecil terjadi pada tahun 1998, yaitu sebanyak 30 ton. Banyaknya jumlah panen selama 5 tahun terakhir dari tahun 96 sampai 2000 adalah 200 ton. 40 ditambah 35 ditambah 30 ditambah 45 dan ditambah 50. Selisih jumlah panen dari yang terbesar dan yang terkecil adalah 20 ton. Terbesarnya tadi 50 ton, terkecilnya 30 ton. 50 dikurang 30 sama dengan 20 ton. Sedangkan jumlah rata-rata hasil panen selama 5 tahun terakhir adalah 40 ton. Dari 40
40 tambah 35 tambah 30 tambah 45 tambah 50 dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian dibagi 5. Dibagi 5 dari mana? Dari tahun 96 sampai 2000. Itu ada 5. Ya, jadi jawabannya adalah 40 ton. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram garis. Langkah-langkah dalam membaca data pada diagram garis adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca judulnya terlebih dahulu. Melalui judul, kita akan lebih mudah memahami isi data yang disajikan pada suatu diagram garis. Yang kedua, membaca setiap keterangan yang ada, biasanya berupa tulisan, simbol, gambar, serta warna-warna yang tertera pada diagram garis tersebut. Yang ketiga, mengurutkan data dan jumlahnya secara benar. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam membaca suatu diagram garis. Dan yang keempat, menyimpulkan penyajian data dengan membuat suatu pertanyaan, kemudian ambil jawaban dari titik pertemuan antara data dan jumlah data. Perhatikan contoh berikut ini. Data hasil yang digunakan sama dengan data yang disajikan pada diagram batang. Jadi, kesimpulan dari diagram garis ini sama halnya dengan kesimpulan yang terdapat pada contoh dalam diagram batang tadi. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah bentuk penyajian informasi atau data statistika dalam bentuk lingkaran. Untuk membandingkan data satu dengan yang lainnya, maka lingkaran tersebut dibagi menjadi beberapa ruas lingkaran. Dengan membaca diagram lingkaran, maka kita dapat lebih mudah mengetahui perbandingan suatu data terhadap keseluruhan data. Perhatikan langkah-langkah yang dilakukan dalam membaca diagram lingkaran berikut ini. Perhatikan data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran berikut ini. Data yang digunakan sama halnya dengan data yang disajikan pada diagram batang dan diagram garis. Namun, yang ingin Ibu tekankan dalam penyajian diagram lingkaran yaitu berkaitan dengan cara mencari besarnya data dalam setiap ruas lingkaran. Oke, perhatikan. Hasil panen tahun 96. 20%. 20/100. 20% itu berarti 20/100. Kemudian dikalikan 200. 200 merupakan total keseluruhan hasil panen Desa Sukatani. Sama dengan 40 ton. Dari mana dapat 40 ton? Ini bisa 20 kali 200 dibagi 100 atau 200 bagi 100 baru dikali 20. Kemudian hasil panen tahun 97 17,5%. 17,5/100 dikali 200, dari 200 dari hasil panen Desa Sukatani total keseluruhannya sama dengan 35 ton. Caranya dari mana? Bisa 17,5 kali 200 kemudian dibagi 100 atau 200 dibagi 100 kemudian dikali 17,5. Tahun 98 sampai 2000 caranya sama. Namun, bagaimana jika data yang disajikan dalam bentuk satuan derajat? Caranya sama saja. Bedanya hanya
per 100-nya diganti dengan 360. Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Kurang lebih Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada slide di bawah ini.